Halo Sobat Nova, kembali lagi bersama JT Innova. Seperti episode-episode sebelumnya, kita akan ngobrol santai dengan narasumber membahas hal-hal menarik, tetapi tenang aja, obrolannya pasti tetap informatif. Pada kesempatan kali ini, kita memiliki narasumber yang waktu acara EPIM yang lalu kemarin menangkan kategori Expo Aplikasi Terbaik kedua loh. Bisa perkenalan dulu pada Sobat Nova di rumah. Hai Sobat Nova di rumah, perkenalkan saya Rizky Ilmi Santoso dari jurusan Teknologi Informasi tentunya, program studi Manajemen Informatika angkatan 2023. Dan saya tidak sendiri, saya didampingi oleh teman saya. Halo, saya Iwayaneka Suradinata dari sama dengan teman saya, yaitu dari jurusan Teknologi Informasi dan juga program studi Manajemen Informatika. Oke, gimana nih kabarnya? Apalagi sekarang kan mau akhir dari semester 3 nih, pasti lagi sibuk-sibuknya untuk persiapan demo, project, akhir semester. Gimana kabarnya? Ya, tentunya kalau kabar sih alhamdulillah baik. Dikarenakan semester 3 ini proyeknya cukup padat ya, antara WSI dengan workshop visualisasi data, di mana kami juga lagi bingung-bingungnya nih semester 3 ini kan mau ke semester 4 di mana semester 4 itu harus ngajuin judul untuk seminar proposal nanti. Jadi kayak secepat itu kah gitu. Kalau kabar sih baik. Ada tambahan mungkin? Ya, mungkin kurang lebih sama lah, cukup melelahkan untuk semester ini karena ini juga pertama kalinya saya mengambil peran lebih untuk tugas akhir ini. Ngertiin dia? Keren. Untuk saat ini, cuman ya melelahkan lah kurang lebih. Oh, kalian semester ini satu kelompok atau beda? Beda kelompok. Beda kelompok. Ngambil project apa masing-masing kelompok kalian? Project konteks studi kasus mungkin ya. Ya, kalau studi kasus sih saya lebih ke sistem inventaris sekolah, di mana sekolah itu di pelosok Bondowoso, dikarenakan sistemnya manual, karena pendataan yang cukup sangat lama, mungkin kami membuatkan aplikasi untuk memudahkan mereka. Mungkin untuk Mas Wayan? Untuk saya sendiri, saya mengambil studi kasus manajemen kos. Jadi di sini nantinya kita bisa ya seperti namanya memanajemen sebuah kos, seperti mengelola kamar, mengelola penghuni. Oh ya. Jadi aplikasi ini nantinya kita bisa mengelola kamar, lalu mengelola penghuninya juga, mengecek pemasukan dan pengeluaran, dan ya segala macam soal kos. Dan begitu pun untuk mengurangi kejadian di mana si pemilik kos ini lupa untuk menagih uang sewa kos kepada penghuninya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi misalnya kan tiap anggota kos ini punya aplikasi web atau apa? Ya, web. Web ya. Web itu nanti muncul notifikasi gitu tah? Idenya sih nanti notifikasi tersebut akan dikirim melalui email ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Boleh dong di-rate susahnya project semester ini dibandingkan sama semester yang kemarin itu gimana? Kalau untuk semester ini, karena ini pengalaman pertama saya menjadi ketua, jadi saya rasa yang susah itu sebenarnya lebih ke mengurus tim saya sendiri, seperti membagi tugas dan segala macam. Kadangkala pembagiannya tidak efektif, ada yang tugasnya terlalu ringan, ada yang terlalu berat, jadi agak repot lah kurang lebih untuk pembagiannya. Mungkin untuk Mas Rizik. Kalau menurut saya sih lebih ada tantangannya tersendiri ya, di mana kami kan di semester 2 itu berbasis desktop, di mana bahasanya itu Java. Kemudian untuk semester 3 ini berbasis website, kemudian disandingkan dengan Power BI, tentunya data visualisasi, di mana alih-alih pergantian bahasanya itu lumayan cukup menantang antara Java dengan PHP tentunya. Ya, untuk kesulitannya sih sebenarnya tidak ada kalau menurut saya.
karena mungkin itu basic native PHP menurut saya very easy. Very easy. Ya. Kalau boleh tahu project semester ini tuh udah sampai di tahap mana? Apa udah nyampe finishing atau masih belum selesai gitu? Ya, dikarenakan minggu terakhir untuk project, di mana minggu depan itu sudah minggu tenang, kemudian seminggu kemudian kita harus sudah mendemonstrasikan project. Saya rasa sudah 98% lah, tinggal oles-oles sedikit antara itu memperbaiki bug atau sistem alurnya atau data visualisasinya. Kalau menurut saya sih ya tinggal 1%, 2% itu. Kalau menurut Kalau saya sendiri sih, kalau ditanya progres mungkin 80% lah. Ada beberapa fitur yang memang kelompok kami agak susah untuk membuatnya. Dia itu ya tadi untuk notifikasi itu kami masih belum terlalu paham untuk alurnya. Dan juga kami juga lagi mencoba memperbaiki sistem untuk pembayaran. Itu masih ada beberapa bug. Jadi ya mungkin poles-poles sedikit lagi juga, insya Allah selesai tepat waktu. Oke. Kalau dari jawabannya tadi kan ada easy-nya, ada yang susahnya kan ya. Itu kalau di sehari-hari itu kan pasti butuh waktu luang kan. Misalnya kayak udah stres gitu ngerjain project tuh. Itu kalian biasanya ngapain aja gitu? Kalau saya sendiri sih ya, alih-alih menenangkan diri atau healing, ya saya biasanya dengan hobi saya, karena saya suka menonton film atau bermain game, ya saya alih-alih menetralisi kesetresan saya dengan project, saya biasanya menonton film di bioskop atau bermain-main dengan kawan-kawan, entah itu bermain game atau liburan lah ke pantai kayak seperti itu. Kalau Wayan? Untuk saya sendiri sih mungkin kurang lebih mirip ya, seperti ya bermain game atau saya mungkin suka juga mendengarkan musik. Mungkin tambahan untuk saya sendiri biasanya saya akan menghabiskan waktu di hari Minggu itu biasanya ada kumpul seperti kumpul komunitas dari hobi saya. Jadi saya luangkan waktu di sana, saya habiskan waktu di sana untuk menghilangkan penat-penat dan ya cukup membantu lah meskipun besoknya pusing lagi. Hari Senin besoknya. Iya, benar sekali. Kalau boleh tahu komunitas apa tuh? Komunitas mungkin jarang yang tahu ya. Kalau tahu ini gasing Beyblade. Iya. Kami komunitas mainan lebih tepatnya. Tapi jangan salah. Okay. Itu komunitasnya isinya om-om semua rata-rata. Tidak ada anak muda. Ya pasti kan. Maka dari itu Anda dipanggil Pak D ya hari ini. Masuk akal. Tapi pasti mungkin rata-rata orang yang ikut di sana itu juga mengeluarkan rasa stres mereka juga. Iya, mungkin pusing-pusing kerja, ya, main bareng. Minggu main dah gitu. Besoknya Senin. Sama aja. Balik pusing lagi. Oke, flashback ke project semester 2 nih ya. Kan kalian menang EPIM tuh. Itu kalau boleh tahu anggota timnya siapa aja? Aku jawab atau? Oke. Untuk anggota tim sendiri, ketua tim kami itu namanya adalah Eka Setio Saputra. Untuk sekarang beliau tidak bisa hadir karena berhalangan. Kemudian juga tentu saja Mas Rizik ini, ada juga saya, dan yang terakhir itu namanya Raffi Dias Ramana. Apa tuh apa ya? Studi kasusnya kemarin apa yang diambil semester 2 atau Untuk studi kasus sih kami memilih kasir dengan manajemen toko. Tentunya lebih spesifik itu toko kelontong, di mana toko kelontong itu milik saya sendiri.
orang tua yang punya. Kemudian saya saya punya ide nih buat aplikasi kasir untuk memudahkan di sana tentunya. Di mana di sana juga membutuhkan sistem scan barcode, kemudian print untuk nota. Ya, toko saya sendiri sih proyeknya sih. Dipakai dong berarti sekarang? Alhamdulillah enggak. Kok alhamdulillah enggak? Duh, berarti kalian buat ini buat apa? Soalnya masih tahap maintenance sih. Masih ada perbaikan-perbaikan yang lebih lanjut yang ingin dikembangkan lagi. Terus fitur apa yang kalian taruh di aplikasi itu biar dia itu membantu studi kasus kalian itu? Apa aja sih fiturnya? Fiturnya sih tentunya simple, hanya kayak data mastering, kemudian ada data transaksi, kemudian ada hak akses untuk mengatur karyawannya, kemudian ada pendataan visual secara real time, kemudian ada report laporan untuk melapor transaksi apa di bulan apa, dan tentunya scan barcode, print nota, kemudian cat rider itu juga kami implementasikan. Di balik kalian buat ini itu kan pasti ada masalah utama yang pengen kalian selesaikan dengan aplikasi ini itu ya. Itu apa masalah utamanya? Yang kalian pengen selesaikan dengan aplikasi yang kalian buat itu? Masalah studi kasus apa? Iya, dari toko itu mereka itu punya kekurangan ini atau ini gitu. Kalau sekalian bisa membantu selesaikan dengan aplikasi yang kalian buat itu apa? Di sana sistemnya itu pendataan masih manual pertama, kemudian yang kedua itu pendataan modal, kemudian pengeluaran dan pemasukan juga masih sangat manual yang membutuhkan waktu banyak untuk karyawannya gitu. Kami ingin meringkas waktu agar mereka mudahlah untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Oke. Dari Mas Wayan ada tambahan? Mungkin ada analisa tersendiri. Mungkin sedikit tambahan ya. Waktu itu kita pernah sempat untuk mencoba memberikan fitur hutang ya. Oh ya, itu ya juga untuk mempermudah soal hutang piutang, dan juga itu nantinya akan diberi batas waktu tertentu, tapi sepertinya terlalu sulit untuk kita selesaikan pada saat itu. Bukan terlalu sulit sih, lebih kayak waktu yang sangat terbatas waktu itu. Jadi kami kayak memikirkan mending dipending aja dulu deh. Mungkin nanti pada saat pengembangan kami terapkan kembali sistem hutang piutang tersebut, dan tentunya member juga kami akan menerapkan juga. Jadi kalau ada yang ngutang tuh tahu ya, ada catatannya. Ya. Sama berapanya lagi. Ya. Oh, ada tenggat waktunya juga. Ada waktu tempo juga ada. Oke. Kalau untuk pembagian job desk di tim kalian ini gimana? Pembagiannya apa ngerjain bareng gitu, atau ada pembagian sendiri, mungkin desainnya, codingnya gitu? Untuk UI designer itu kami jatuhkan job desk kepada Mas Raffi sama tentunya Pak Dewayan. Kemudian untuk front end-nya nanti di mana pengembangan G-Frame kalau pakai Java itu Mas Eka sendiri. Kemudian untuk sistem alurnya back end itu saya sendiri. Kan setiap tim itu mengerjakan ini pasti ada struggle-nya kan. Struggle. Struggle waktu mengerjakan project ini. Boleh diceritakan dong struggle-nya apa, mungkin dari timnya, anggota timnya, ngerjakannya gitu. Terus solusi dari kalian itu apa? Sebenarnya kalau dari struggle ya, kalau untuk saya sendiri, saya pernah diberi, sebenarnya job desk saya awalnya lebih dari itu, lebih dari sekedar membuat desain dan juga laporan tentu saja. Yeah. Sebenarnya sempat disuruh untuk membuat bagian tampilan master kalau tidak salah. Kurang lebih disuruh untuk membuat tampilan. Namun saat saya coba membuka G-Frame, ini apa?
agak kebingungan. Jadi saya mencoba untuk membantu apa yang saya bisa pada saat itu. Karena apabila dipaksakan juga hasilnya mungkin tidak akan maksimal. Jadi saya putuskan untuk memaksimalkan waktu saya untuk membuat laporan. Dan juga pada saat itu kelompok-kelompok lain cenderung belum membuat laporan. Jadi kelompok kami mencoba untuk menyelesaikan itu terlebih dahulu agar selebihnya ya bisa lebih santai lebih awal, kurang lebih seperti itu. Mungkin Mas Rizik? Kalau saya sih kan kemarin itu berbasis Java nih. Kebetulan saya dulu SMK-nya juga menggunakan Java. Ya sangat basic sekali sih untuk semester 1 dan saya juga sangat tentunya expert dalam hal itu. Tentunya sangat mudah bagi saya. Sangat mudah. Ya. Kalau buat Mas Baya tadi realitanya santai apa enggak? Jadinya. Kalau dari sisi Rizik mungkin terlihat mudah ya. Cuman kalau saya sendiri, saya merasa sangat struggle karena saya basicnya bukan SMK. Itulah kenapa SMA, IPS pula. Jadi dia tidak pernah dapat pelajaran materi atau apalah soal coding. Jadi banyak struggle untuk saya sendiri. Waktu diumumin lolos dan terpilih menjadi salah satu tim terbaik yang mewakili MIF nih, gimana sih perasaan kalian? Waduh, tentunya kaget sih pertamanya sih. Kami juga ada kayak rasa pesimis pertamanya, kayak waduh melihat tim-tim lain, peserta lain kayak lebih wah oke gitu. Sementara kita hanya berbasis desktop, itu pun yang kasirnya itu kayak udah pasaran gitu kan, kayak nggak out of the box banget idenya. Jadi kayak ya udahlah, jalanin aja dulu. Kemudian sempat pertama itu yang bikin kaget itu yang sebelumnya EPIM, waktu itu kita menang Expo kalau nggak salah. Expo itu ya MIF Expo itu dari Himanika ya kalau nggak salah ya. Di sana kami juga kaget sebenarnya, kayak wah kenapa kita gitu. Kenapa kita? Dan tentunya lebih ada yang lebih baik sih, kayak banyak lebih baik tentunya. Tapi ya mungkin udah rezeki karena mungkin ya alhamdulillah kerja keras kami, jerih payah kami tidak tersia-siakan. Untuk EPIM kemarin kaget juga, lebih kaget EPIM, lebih gak nyangka juga, kayak wah tiba-tiba juara. Dan sempat ada yang nawarin aplikasi kita itu untuk dibeli, kemudian ada tawar menawar, kemudian ya untuk itu kami privasi sendiri. Nggak mau diceritakan tuh gimana? Waduh. Bisa ditawar itu? Dikarenakan kami waktu itu tidak tahu ya harga pasaran per fiturnya berapa, untuk menjual aplikasi berapa. Jadi kami kayak negosiasi dulu nih sama pihak yang mau beli. Ya seperti itu sih kalau penjualan. Gimana perasaannya? Sama-sama tidak nyangka, karena juga saat mundur sebelum EPIM itu kami melihat kalau kelompok-kelompok lain ini sepertinya jauh lebih siap dan jauh lebih berpotensi untuk menang. Beberapa kelompok juga ada yang fiturnya lebih kompleks, jadi sepertinya harapan buat masuk EPIM itu kecil namanya. Bahkan Mas Rizik sendiri pernah sempat ngomong ke saya seperti kita nggak mungkin lanjut ke EPIM. Ternyata lanjut juara 2 pula. Ya, rezeki. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terakhir mungkin ada pesan atau motivasi buat Sobat Nova di rumah sebagai mahasiswa yang dikejar deadline. Karena kan semester 3 akhir. Pesan saya sih, kurangi malas Anda. Itu, yang terpenting itu. Dan juga ya belajar lebih giat, jangan sia-siakan waktu kalian karena
apabila sudah berada di semester 3 seperti ini sebenarnya sudah harus mempersiapkan banyak hal. Contohnya juga seperti menyiapkan judul untuk tugas akhir, untuk magang dan lain sebagainya. Jadi kurangi bermalas-malasan. Siap. Kalau pesan dari saya sih ya terutama untuk sobat di rumah yang semester 1, semester awal itu kan masih berbasis desktop yang dimana itu hanya kayak CRUD atau dan lain. Saran saya sih kalian lebih belajar mandiri lagi tentang bagaimana sistem alur yang benar, kemudian entah itu dalam hal use case dan lain sebagainya, atau yang paling marak sekarang itu tentang visualisasi data dikarenakan sekarang itu kan kita hidup di dunia dengan penuh data di mana ya kalau bisa sih sampai kita bisa menjadi data analis atau machine learning dan AI engineer kalau bisa. Ya lebih semangat lagi aja sih mungkin pesannya. Gak apa-apa malas karena malas itu kayak Kok berbanding terbalik? Pasti ada rasa malas sih kita, tapi jangan berlebihan kayak gitu. Pasti di setiap manusia kodratnya ada rasa malas. Tapi kita harus menentang itu dan kita juga harus punya motivasi tersendiri untuk lebih maju, to be better and better. Terima kasih. Oke, buat Sobat Nova, terima kasih udah mendengarkan episode kali ini. Semoga obrolan santai kita tadi bisa memberikan inspirasi, wawasan baru, atau bahkan motivasi untuk Sobat Nova di rumah ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe agar kamu nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya, terutama episode spesial kita. Kalau Sobat Nova di rumah punya saran, pertanyaan, atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat Instagram kami ya, atau komen di bawah. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga have a good day. Dadah.